strong. Assalamualaikum, jumpa lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia part 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengukur macam-macam volume pernafasan, menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernafasan, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Berapa banyak volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru kita? Ayo kita simak penjelasannya berikut ini. Volume udara di dalam paru-paru kita dibagi atas volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk ketika tubuh menghirup atau menghembuskan nafas. Besarnya adalah 500 ml. Udara komplementer atau udara cadangan inspirasi adalah udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Besarnya adalah 1500 ml. Udara suplementer atau udara cadangan ekspirasi adalah udara yang masih dapat dikeluarkan setelah melakukan ekspirasi biasa. Volumenya sebesar 1500 ml. Udara residu atau udara sisa adalah udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun kita sudah melakukan ekspirasi ataupun inspirasi. Besarnya udara residu adalah 1000 ml. Dari volume udara masing-masing, maka akan diperoleh kapasitas vital paru-paru atau yang biasa disimbolkan dengan KVP. Misalnya KVP sama dengan udara komplementer ditambah udara suplementer ditambah volume tidal. Dari kapasitas vital paru-paru, kita juga bisa memperoleh berapa kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru sama dengan kapasitas vital paru-paru ditambah udara residu. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan: 1. Usia, 2. Jenis kelamin, 3. Suhu tubuh, 4. Posisi tubuh, 5. Aktivitas tubuh, 6. Kondisi lingkungan. 1. Umur. Semakin bertambahnya usia seseorang, semakin sedikit kebutuhan energi dalam tubuh, sehingga mempengaruhi kebutuhan oksigen dalam tubuh atau dapat dikatakan frekuensi pernafasannya semakin rendah. 2. Jenis kelamin. Proses metabolisme yang dilakukan oleh laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jika metabolisme tinggi, kebutuhan oksigen dan produksi CO2 juga semakin tinggi, maka akan menyebabkan frekuensi pernafasan juga semakin tinggi. 3. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh manusia, maka akan semakin tinggi proses metabolisme dalam tubuh. Hal ini menyebabkan kebutuhan oksigen dan produksi CO2 dalam tubuh juga akan meningkat. Ketika kebutuhan oksigen dan produksi CO2 semakin tinggi, maka frekuensi pernafasan juga akan semakin tinggi. 4. Posisi tubuh. Pada saat kita berdiri lama, tubuh akan memerlukan energi yang lebih besar. Energi ini dihasilkan dari kontraksi antar otot dalam tubuh. Hal ini menyebabkan frekuensi pernafasan semakin meningkat. 5. Aktivitas tubuh. Semakin banyak aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh tubuh, maka energi yang dibutuhkan semakin besar. Hal ini menyebabkan frekuensi pernafasan semakin meningkat. 6. Kondisi lingkungan. Ketinggian suatu tempat juga mempengaruhi frekuensi pernafasan.
Semakin tinggi suatu tempat, maka akan terjadi penurunan tekanan, sehingga menyebabkan kadar oksigen dalam udara semakin sedikit seiring bertambahnya ketinggian. Kita sebaiknya menjaga paru-paru dengan baik. Kalau paru-paru tidak dijaga dengan baik, maka akan muncul beberapa gangguan pada sistem pernafasan. Di antaranya adalah hipoksia. Hipoksia merupakan kelainan atau gangguan yang terjadi karena jaringan tubuh atau organ kekurangan oksigen. Jika keadaan menghambat sirkulasi udara di paru-paru, juga akan menyebabkan hipoksia hipoksik. Jenis hipoksia adalah hipoksia hipoksik atau anoksia anoksik, di mana tekanan parsial oksigen darah arteri berkurang. Yang kedua, hipoksia anemik, di mana tekanan parsial oksigen darah arteri normal, tetapi jumlah hemoglobin yang tersedia untuk mengangkut oksigen berkurang. Ketiga, hipoksia stagnan atau iskemik, di mana aliran darah ke jaringan sangat lambat sehingga oksigen yang adekuat tidak dikirim ke jaringan, walaupun tekanan parsial oksigen, konsentrasi hemoglobin juga normal. Yang keempat, hipoksia histotoksik, di mana jumlah oksigen yang dikirim ke suatu jaringan adalah adekuat, tetapi oleh karena kerja zat yang toksik, sel-sel jaringan tidak dapat memakai oksigen yang disediakan. Gangguan pernafasan berikutnya adalah hiperkapnia. Hiperkapnia adalah peningkatan kadar CO2 dalam cairan tubuh, biasanya disertai dengan hipoksia. Jika karbon dioksida berlebih, akan meningkatkan respirasi dan konsentrasi ion hidrogen, yang akan menyebabkan asidosis atau kadar asam berlebih. Gangguan berikutnya adalah asfiksia atau sufokasi. Sufokasi merupakan suatu kondisi hipoksia dan hiperkapnia akibat ketidakcukupan ventilasi pulmonar. Atau bisa dikatakan kadar karbon dioksidanya meningkat, tetapi kadar oksigennya menurun. Gangguan berikutnya adalah dyspnea. Dyspnea merupakan kesukaran bernafas dan berhentinya nafas selama 3 menit, biasanya karena dicekik, sehingga menimbulkan kematian. Selanjutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis biasa disebut sebagai amandel. Hal ini disebabkan karena bakteri, terutama dari golongan bakteri Streptococcus. Coba kalian perhatikan tonsil orang normal atau orang yang sehat dengan tonsil orang yang menderita penyakit amandel. Pada tonsil orang yang menderita penyakit amandel, bagian kiri dan bagian kanannya dipenuhi oleh kumpulan bakteri, sedangkan tonsilnya akan membengkak merah. Selanjutnya adalah faringitis. Faringitis merupakan infeksi pada faring yang disebabkan oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, dan jamur. Gangguan berikutnya adalah influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Ciri-cirinya biasanya demam, batuk, pilek, bersin-bersin, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Selanjutnya adalah hiccup atau cekukan. Cekukan adalah suatu kontraksi involunter, intermiten, spasmodik dari diafragma dan otot interkostal yang menyebabkan inspirasi mendadak yang berakhir dengan penutupan mendadak glotis, sehingga membuat suara cekukan klasik. Frekuensinya biasanya 4-60 cekukan per menit dengan interval teratur. Gangguan selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC.
Tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini bergabung dengan udara bebas yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Gejala TBC adalah badan mudah lelah, berat badan turun, lesu, hilang nafsu makan, batuk berdarah, demam, dan sakit pada bagian dada. Selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Biasanya terjadi akibat dari infeksi bakteri Streptococcus pneumonia. Coba kalian perhatikan alveolus pada orang normal dengan alveolus pada orang yang memiliki penyakit pneumonia. Berbeda bukan? Nah, yang sekarang terjadi ada penyakit yang disebut sebagai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru dengan gejala klinis, demam, batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan pada saluran pernafasan atau biasanya akan terjadi sesak pernafasan. Bagaimana penularannya? Yang pertama, droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Yang kedua, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Yang ketiga, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci. Maka dari itu, kita saat ini diwajibkan untuk memakai masker, menggunakan hand sanitizer setiap saat, dan juga tidak saling berkerumunan antara satu dengan yang lainnya. Untuk menghindari gangguan pada sistem pernafasan, kita dapat melakukan upaya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan masker. Bagi kalian yang lingkungan rumahnya dekat dengan daerah industri atau dekat dengan jalan raya yang sangat macet, maka ketika aktivitas di luar diharapkan untuk selalu menggunakan masker. Kenapa? Karena asap kendaraan yang berupa karbon monoksida apabila dihirup ke dalam tubuh, maka akan menjadi racun di dalam tubuh. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu bangun pagi. Pada pagi hari, oksigen sangatlah berlimpah. Yang ketiga, olahraga. Olahraga merupakan cara agar pernafasan kita tetap kuat, apalagi bagi kalian yang memiliki aktivitas di dalam ruangan dan sedikit bergerak. Penelitian banyak mengatakan bahwa semakin banyak duduk, maka semakin sedikit usia kita. Tapi dengan adanya olahraga, maka tubuh kita akan tetap kuat dan sehat. Yang keempat, jangan sering begadang. Hal ini merupakan problem atau masalah bagi semua orang, terutama bagi kaum remaja yang sering melihat pertandingan sepak bola sampai larut malam. Padahal tumbuhan di malam hari tidak melakukan fotosintesis, sehingga oksigen yang dihasilkan juga semakin sedikit. Yang kelima, menjaga kesehatan lingkungan di sekitar kita. Rumah yang sehat adalah rumah yang memiliki ventilasi udara yang bagus. Untuk pembelajaran IPA kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih.